Udah siap? Ulangi, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Pagi apa siang nih ya? Selamat siang ya, pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, biasa, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Seperti biasa, seperti gimana nih? Kayak gimana perasaannya selama menjalankan pembelajaran secara daring ini? Perasaannya teman-teman gimana? Kurang enak. Rasanya seperti kalau kurang enak, bikin enak aja. Ya, Bu. Kenapa? Kenapa, Rifa? Nggak enak, Bu. Yang sabar ya, karena keadaan seperti ini juga bukan keinginan dari kita, ini juga kan karena keadaannya darurat. Ya, jadi boring nggak dapat uang jajan. Ibu kita masuk kapan sih, Bu? Besok. Tunggu aja tanggal mainnya. Kita sambil santai aja, siapin LKS-nya. Nanti kita akan bahas ya, Bu. Materi-materi. Nggak bawa, Bu. Kita akan bahas materi-materi yang kemarin udah saya berikan kepada teman-teman semuanya. Bu, saya nggak ada LKS, Bu. Kamu belum ngambil LKS? Udah, Bu, tapi belum ngambil ke dalam, Bu. Males, Bu. Ngomong sama rumput. Oh, Bu? Enggak. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Bentar. Kelihatan nggak? Nggak, Bu. Halo, Alif ya? Alif Rafli. Alfian, Bu. Ini yang baru gabung Alif Rafli. Mana coba lihat, saya mau ketemu nih. Oke. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bentar ya. Nah, jadi di semester pertama ini, di semester ganjil ini, seni budaya itu hanya membahas tentang karya seni rupa, ya. Jadi hanya memfokuskan pada materi seni rupa, ya. Nah, bagian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu berkarya seni rupa dengan memodifikasi objek. Ya, sebelumnya kan sudah saya berikan video. Masih ingat nggak yang memodifikasi objek gambar? Dia masih ingat? Yang benar Salman. Yang bikin 2 dimensi itu, Bu. Iya. Oh, yang gambar. Masih ingat nggak? Masih. Ya. Nah, itu kan kemarin saya belum sempat menjelaskan ya pada kalian semuanya. Makanya di kesempatan kali ini sedikit banyaknya saya akan mencoba memberikan gambaran lah sedikit-sedikit tentang berkarya seni rupa dengan memodifikasi objek. Nah, pengertian seni rupa 2 dimensi ini sebenarnya kalian juga sudah paham betul karena materi ini sebenarnya udah diulang-ulang mungkin dari kalian SMP, di kelas 10 juga sudah diulang juga materinya. Jadi ada yang mau menjawab apa itu pengertian seni rupa 2 dimensi? Halo? Saya bisa jawab? Apa? Rifa ya? Mel. Mel, jawab Mel. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Memiliki 2 sisi lebih tepatnya kan, Bu? Ya.
Contohnya apa, Mel? Lukisan, lupa Bu. Lukisan, gambar, desain, gambar, desain, terus karya-karya grafis. karya-karya grafis. Ya, jadi seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dinikmati dari arah depan saja ya. Beda dengan seni rupa 3 dimensi. Kalau seni rupa 3 dimensi itu bisa dipakai, bisa digunakan. Ya, kalau seni rupa 3 dimensi itu kan bisa dinikmati dari segala arah ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, tujuan penciptaannya apa sih? Tujuan penciptaan seni rupa 2 dimensi itu sebagai aktivitas perancangan reka, bentuk, letak, warna dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda tekstil yang indah dan fungsional. Nah, kemarin kan mungkin kalian sudah melihat ya video yang udah saya share yang waktu itu di bahan ajar. Nah, itu kan ada beberapa teknik dalam memodifikasi objek. Nah, dalam berkarya seni rupa itu juga ada beberapa tahap-tahap proses kreatif dalam berkarya seni rupa itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, ya. Kalau mau apa-apa kan yang paling awal itu adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita melakukan atau menciptakan sebuah karya, ya. Nah, tahap persiapan ini merupakan langkah awal seseorang dalam menciptakan hasil karya. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan objek, ya. Jadi, ketika kalian, tolong ini siapa ya? Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi ketika kalian ingin menciptakan sebuah karya seni, langkah awal yang kalian harus ambil itu adalah kalian tuh mau gambar apa nih, objek apa yang akan kalian buat, ya. Misal ingin melukis pohon depan rumah. Jadi kalian juga harus memperhatikan, oh ya pohon mana nih yang akan saya lukis, bentuknya seperti apa. Terus pokoknya detail-detailnya seperti apa, memperhatikan dengan seksama bentuk perubahan arah, perubahan gerak pada pohon tersebut. Nah, yang disebut si fenomena alam yang pada akhirnya akan menjadi sebuah lukisan. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah karya seni tapi kalian belum menentukan objeknya, bentar ya. Oke. Bisa dilanjut ya. Jadi ketika kalian ingin menciptakan atau membuat sebuah karya seni itu harus menentukan objeknya terlebih dahulu, apa yang akan kalian lukis atau apa yang akan kalian gambar, ya. Lalu yang kedua, tahap elaborasi. Nah, tahap elaborasi ini adalah tahap ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengkomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang kalian bisa baca di LKS halaman 8 ada di situ ya, dan itu terbentuk suatu gagasan di desain yang diciptakan. Selanjutnya berdasarkan sketsa awal atau tanya sebenarnya kita kembangkan dengan membuka asas alternatif sebagai teknik. Nah itu ya. Lalu yang C, tahap iluminasi. Nah, tahap ini ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya,
Ini adalah hasil perpaduan antara kekuatan intelektual, insi, dan kepekaan batin dalam mewujudkan desain batik baru dan inovatif. Nah, proses kreasi memodifikasi ini datang bagaikan cahaya yang tiba-tiba atau bisa disebut dengan ilham, ya, yang memberikan pencerahan pemahaman atau pengertian atas desain batik yang diciptakan. Nah, kemudian pilihlah salah satu sketsa yang terbaik, kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil dan cat air atau krilik. Oke, lanjut ke tahap verifikasi. Nah, tahap verifikasi yakni pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Kita bekerja berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar, petikan-petikan teks dari para ahli yang kita baca, atau referensi motif batik yang kita clipping dan amati. Oke, sebentar ya. Oke, nah, salah satu yang akan kita bahas, poin yang akan kita bahas itu adalah menggambar motif ragam hias, ya, seperti video yang udah saya share kemarin di bahan ajar, kan ada beberapa teknik yang digunakan ya dalam menggambar motif ragam hias, ya. Tapi kemarin setelah saya cek tugas-tugasnya itu, mungkin ada beberapa teman-teman yang tugasnya tidak sesuai dengan apa yang saya minta, ya. Jadi tugasnya memodifikasi gambar, membuat gambar, tapi tugas yang diberikan itu lain, ya. Entah itu apa kalian tidak paham atau bagaimana, tidak mengerti atau bagaimana, tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan materinya, ya. Nah, menggambar motif ragam hias. Teknik menggambar motif ragam hias ini tentu kita menerapkan teknik atau tata cara pengerjaan yang dilakukan dari awal hingga terbentuknya sebuah karya. Oke, sebentar. Nah, teknik modifikasi dalam menggambar ragam hias adalah sebagai berikut. Ada teknik stilasi. Ada yang bisa jawab teknik stilasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Teknik stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan pengayaan, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Stilasi ini dapat dilakukan dan bentuk seperti stilasi bentuk segitiga, bentuk segi empat, dan bentuk lingkaran sebagainya. Ya, oke. Masih ingat nggak videonya kemarin? Masih ingat nggak? Masih. Benar. Bentar, coba saya. Gambar kelinci. Bentar, sebentar. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan nggak videonya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Belum diputar. Ini udah saya putar. Masih gelap, Bun.
Gini. Oke, lanjut aja ya, kita ini aja. Kalau kemarin kalian lihat di bahan aja, itu ada video tentang teknik memodifikasi objek dengan teknik stilasi. Ada beberapa dari teman-teman juga yang sudah paham, sudah bagus juga gambarnya dengan menggunakan teknik ini. Ya, saya lupa itu siapa, tapi ada juga yang masih belum ini ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini adalah contoh hasil gambar dengan teknik stilasi. Ya. Jadi dari gambar objeknya seekor kelinci, kita buat sketsanya, lalu kita modifikasi sebagus mungkin. Ya. Nah, ini contohnya. Lalu ada teknik deformasi. Nah, teknik deformasi, ada yang bisa membaca? Apa itu teknik deformasi? Halo? Bu, saya gambarnya nggak ada kok. Iya Bu, apa Bu? Apa pengertian teknik deformasi? Kok di buku nggak ada, Bu? Iya, di LKS belum ada. Ini Bu, teknik deformasi adalah perubahan susunan bentuk dengan teknik melepaskan bagian-bagian benda atau objek dari susunannya. Namun tidak sampai meninggalkan unsur utamanya gitu. Oke, terima kasih. Siapa nih namanya? Lucky ya? Iya, Lucky. Fadil, enak aja. Fadil. Oh, Fadil. Iya dong. Iya, terima kasih Fadil. Merdu sekali suaranya. Oh iya. Jadi teknik deformasi ini adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah. Dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang dari objek aslinya. Nah, ini adalah contoh hasil gambar dengan menggunakan teknik deformasi. Ya, coba kalian amati gambarnya. Di sini kan ada gambar seekor kupu-kupu ya. Dari lalu dimodifikasi, dibuat motif-motif yang bagus. Bu. Ya. Kayak gambarnya nggak ada. Ada pertanyaan? Gambarnya. Masa sih? Sama Bu, mana gambarnya, Bu? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oh ya udah, nanti saya share. Oke, nanti saya share PPT-nya di e-learning ya. Nanti kalian sendiri. Oke. Ya. Oke. Ketiga adalah teknik distorsi. Nah, teknik distorsi ini adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Nah, di sini ada contoh hasil gambar dengan teknik distorsi. Di sini ada seekor rusa, ya, objeknya rusa lalu dimodifikasi sebagus mungkin. Nanti PPT-nya saya share di e-learning agar kalian bisa melihat hasil dari gambar dari teknik-teknik yang digunakan dalam memodifikasi
ragam hias. Ya. Nah, memodifikasi objek pun juga bukan hanya digunakan 2 dimensi saja, tapi 3 dimensi pun juga menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Nah, kalian coba baca yang di halaman 9 dan 10, di situ juga ada tahapan dalam membuat karya patung. Ya, nanti kalian baca-baca. Nah, jadi kesimpulannya memodifikasi itu apa? Memodifikasi gambar itu. Ada yang bisa jawab? Memodifikasi. Jadi kesimpulannya memodifikasi objek itu apa? Pengertiannya? Mengubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Ya. Terus? Ada lagi? Yang lain? Kalian LKS-nya udah dikerjakan belum? Yang evaluasi. Halaman berapa? Halaman 12 ya? 12. Nanti Belum. kalian kerjakan ya. Halaman 12 yang evaluasi sama yang remedi nanti kalian kerjakan. Ya. Jadi materi kita jadi materi kita hari ini itu tentang berkarya seni rupa dengan memodifikasi objek ya. Nah, tahapannya itu ada persiapan, elaborasi, iluminasi, dan tahap verifikasi. Ibu evaluasi udah tahu, Bu. Kenapa? Evaluasi udah. Udah ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang Tapi remedi yang aja. bagian duanya belum. Ya, kerjakan ya. Nanti ya. Ya, Bu. Nah, jadi memodifikasi itu adalah cara mengubah bentuk sebuah objek ya, dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Haris? Oke. Kalau untuk tugas, nanti kalian kerjakan yang tadi, yang evaluasi bagian 2, ya, yang jawaban isian singkat ya. Kalian kerjakan, nanti silahkan kalian nanti absen, setelah ini absen di e-learning. Ya, tugasnya itu aja. Ya, terus ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Jelas. Jelas ya? Ya, jelas aja ya, biar cepet ya. Enggak gitu. Oke. Tolong yang dari kemarin-kemarin absennya masih alfa, masih banyak yang alfa. Jika memang kalian ada kendala, silahkan kalian bicarakan dengan wali kelas kalian. Ya, atau bisa juga ke saya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu ada kabarnya. Jangan sampai waktunya PJJ kalian tidak ada kabar.
Ya, Ya, Bu. alfa semua. Ya. Terus setelah saya lihat-lihat, selama PJJ ini memang kegiatan kalian itu tidak terkontrol, ya. Bangunnya siang, ya enggak? Betul. Malamnya suka main. Tidak betul. Apa yang benar? Benar. Oh, Jadi bukan cuma 1 atau 2 orang, kayaknya hampir semua siswa kayaknya mengalami hal seperti itu, mengalami fase ini gitu kan. Kita tidak ada yang menginginkan keadaan seperti ini, keadaan darurat seperti ini ya. Ya. Tapi ya kalian harus punya kesadaran sendiri bahwa saya pun juga butuh gitu loh, butuh ilmu untuk masa depan saya. Ya, jangan sampai kalian mentang-mentang sekarang PJJ kalian ya udah lempeng aja gitu, nggak mikirin nanti masa depan kalian tanpa ilmu seperti apa. Ya nggak? Oke, Bu. Harus bisa ini, kalian sudah dewasa sekarang, harus punya rasa tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kalian itu sebagai pelajar itu apa? Belajar, tuntut ilmu, cari ilmu. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Masa depan teman-teman semuanya. Kalau selama daring, selama PJJ ini, kalian nggak mengerjakan tugas, kalian tidak ikut dalam Google Meet, kalian tidak ada komunikasi dengan teman-teman, dengan guru-guru. Jadi selama PJJ apa yang kalian dapat? Tidak ada. Ya? Jadi saya pesan sama teman-teman semuanya, saya tidak hanya ngomong ke kelas 11, kelas 10, kelas 12 juga saya selalu wanti-wanti. Banyak yang mengeluh, Bu, saya capek dengan tugas-tugasnya, Bu, saya tidak mengerti materinya. Jika memang kalian tidak mengerti materinya, silakan tanyakan ke gurunya. Ya, matematika silakan kalian tanya ke siapa? Bu Feni. Ya. Kalian tanyakan ke Bu Feni. Japri di grup atau apa terserah, yang penting kalian itu ngerti, Bu, ini gimana caranya. Sekarang teknologi sudah maju, ya. Walaupun guru misalnya, guru tidak menjawab, tidak menerangkan, kalian bisa cari di YouTube caranya seperti apa. Misalnya mengerjakan soal matematika tentang apa misalnya? Kelas 11, ya, geometri. Cari di YouTube. Kalau memang kalian nggak mau nanya ke gurunya, kalian cari di YouTube. Gimana caranya, tutorialnya mengerjakan soal tentang geometri. Di YouTube tuh banyak. Kalian harus bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang lagi berkembang. Semuanya serba teknologi sekarang ini. Betul. Ya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan. Ada beberapa anak yang memang dari awal alfa terus. Dari pas pertama kali PJJ hanya 1, 2, 3 yang tugasnya masuk. Selain itu hilang, nggak ada kabar. Itu sangat disayangkan sekali. Saya pribadi juga sebenarnya ingin tatap muka dengan kalian, ingin memberikan motivasi secara langsung, tapi ya mau bagaimana, keadaannya masih seperti ini dan kita nggak bisa memaksakan. Ya? Oke, Bu. Ada yang mau mengungkapkan apa yang dirasakan sekarang selama PJJ ini mungkin? unek tuh yang mau keluarin. Unek-unek. Silahkan, monggo. Mumpung kita
ada waktu buat Google Meet, ya. Tadi sudah belajar tentang seni budaya. Sekarang saya membuka kepada kalian. Ada yang mau disampaikan? Perasaan kalian selama ini menjalankan pembelajaran secara jarak jauh? Jangan sampai nanti ngedumel di belakang. Ya, Luki. Ya, Bu. Coba deh kameranya dinyalain. Ya. Kan, Bu. Saya udah nyala kan, Bu? Coba dinyalain kameranya. Yang perempuan pakai kerudung. Saya udah nyala kan, Bu? Udah. Aib. Coba. Fadil. Jangan-jangan rambut kamu dikepang lagi, Fadil. Nggak mau buka videonya. Sebentar, saya siap-siap dulu. Alif. Halo, Alif. Apa Ibu? Udah kenal Saya, saya belum? Kenal cuman tahu guru saya doang. Kamu udah kenal sama guru siapa aja? Astagfirullahaladzim. Fadil, buka. Sama Pak Rifki, Bu. Oh, sama Pak Rifki. Terus sama Sama- siapa lagi? Sama Pak Dedi. Yang Siapa? MTS. Sama Pak Dedi yang MTS itu. Jadi cuma sama Pak Rifki aja yang kenal. Iya, kalau yang di guru MTS itu Pak Dedi, guru MTS yang di Jakpus, MTS Jakpus. Kalau yang MA, Ini kenal sama Pak Rifki doang, Bu. makanya datang ke sekolah kenalan. Kamu kenal nggak sama saya? Kenal dong. Kenal. Karena saya nggak nanya sama Luki, saya nanya sama Alif. Kenal nggak sama saya? Kenal, Bu. Baru kenal. Kenal. Baru kenal. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya siapa? Bu Iis. Oh iya, pintar. Bu, nama saya Gafa, Bu. Nama saya Aris, Bu. Bu, nama saya Gafa, Bu. Nama saya Tahu guys. Oke, mana nih buka kameranya? Mana saya pengen lihat wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Fadil. Gimana, Bu? Set, pede banget. Mana? Luki, Indri, Indria, Gafa, Rizky, Rizka, Rifa. Gelap, Bu. Dark, Nyalain lampunya. dark banget, Tuyung. Gafa, coba lihat Gafa. Bu. Reza, apa kabar Reza? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Mel, Amel, buka Mel. Dalam, Bu, dalam. Buka Mel. Bu, Google Meet mesti ada efek IG-nya, Bu. Jadi bisa dibuka kameranya. Benar. Ada aja Amel. Halo Tarik, Yesi. sis. Luki, kamu tuh dari tadi ngomong terus nggak mau dibuka kameranya. Saya belum mandi, masih belekan. Masih kan juga udah masih apa? Ganteng kok. Amin. Iya, anjing, setan. Huda. Oke. Jadi gitu ya. Ya, jadi jika memang kalian ada kendala, silakan kalian hubungi wali kelasnya atau hubungi saya juga nggak apa-apa ya. Jangan Bu, sampai berarti tugasnya evaluasi, Bu. ya yang isian singkat
Bagian 2 kan, Bu? Isi aja. Ya. Nah, Bu, jajan, Bu. kehadiran belum. Kehadiran ya, kehadiran yang paling utama yang akan diperhitungkan dalam kenaikan nanti. Ya, apalagi sekarang dalam PJJ ini nilai rapot yang akan diambil itu adalah nilai-nilai dari hasil PJJ kalian. Ya, jadi kalau kaliannya alfa, teman-teman alfanya banyak, bergandengan tuh alfa-alfanya itu, nanti kalian nilainya dari mana, wali kelasnya bingung. Ya. Nanti kalau dikasih nilai seadanya kalian protes. Jika protes terus di guru mapelnya memang tidak ada nilainya, terus harus gimana? Ya. Jadi saya pesan sama kalian, tolong dikurangi alfanya. Dan gitu dong. Adil Ya, ganteng. dikurangi alfanya. Kan sekarang PJJ ini, tugas ini bisa dikerjakan di mana aja. Mau kalian di luar Jakarta, mau kalian di luar pulau pun juga masih bisa dikerjakan. Ya, karena ini kan sistemnya online. Jadi kalau ada yang beralasan, Bu, saya di kampung nggak bisa ngerjain PJJ, itu alasan klasik, guys. Tapi kalau ngerjain di LKS gimana? Bawa Ya kan kalian bukunya. kan masih, Udah kalian azan, tuh guys. nih, kalian tuh sudah besar, sudah dewasa. Kalau memang kalian tidak ada LKS, kalian chatting teman kalian, guys, fotoin dong LKS-nya, tugasnya yang mana. Banyak jalan menuju Roma, guys. Banyak yang masih bisa dilakukan. Temannya pelit, guys. Lucky suka bener kalau ngomong. Cari temennya yang nggak pelit. Nggak mungkin semua teman satu kelas dengan kalian itu pelit semua, nggak mungkin. Susah, Bu. Harus ngisi pulsa goceng ke dia. Ya, bohong-bohong, Bu. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi saya pesan tolong alfanya dikurangi, PJJ-nya ditingkatkan lagi, apalagi sebentar lagi bulan depan kalian sudah menghadapi ujian akhir semester. Ya, mudah-mudahan nanti Januari ada keajaiban kita bisa melakukan tatap muka. Amin. Ya. Jadi totalnya sekarang kalian tuh udah hampir 1 tahun di rumah, belajar dari rumah. Ya. Terus saya mau nanya, selama awal corona sampai detik ini, apa yang kalian dapat selama kalian belajar PJJ? Ada yang bisa jawab? Omelan orang tua. Materinya dapat nggak kalian? Pelajarannya dapat nggak? Kurang paham, Bu, kalau online, Bu. Jujur deh, Bu. Ya Allah, Dandi. Hari gini baru masuk. Allah, Dandi. Habis bantuin ibu itu, Bu, dagang, Bu, deh, Bu, dagang apa ya? Durian kalau nggak salah. Ya keluar lagi ibu sih. Ya, jadi tolong kalian harus bisa memanfaatkan, mengambil hal-hal yang baik dari situasi ini agar nanti ilmu yang kalian dapat tuh nggak sia-sia buat kedepannya. Ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Teman-teman semuanya jaga kesehatan. Salam buat orang tua di rumah, salam buat keluarga. Jadi materinya kita tutup aja karena sekarang sudah waktu zuhur ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Jaga kesehatan ya.
Oke, tugasnya dikerjain ya, jangan menghilang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum. Wassalam. Belum. Sabaran. Ya, tolong teman-temannya nih yang deket sama Rega, yang masih ada komunikasi sama Rega, tolong dihubungi Rega karena udah nggak ada kabarnya ini. Ya. Riva tuh Bu pacaran sama Rega. Gigi, enggak. Oke, karena waktunya sudah masuk zuhur, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Oh ya, guys, jangan lupa besok biologi Google Meet, ya. Oke, Bu. Biologi. Kalian nanti bakal ketemu sama siapa? Bu R. Erni. Cakep, pinter. Bu Erni. Berarti Bu Eni tidak terlupakan. Ya. Tapi gue Oke, selamat istirahat, ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. ibadah puasa. Ibadah sholat zuhur. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian tinggalkan Google Meet-nya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Benar, Bu. Udah. Sudah, Pak Rifki. Udah. Nggak kedengeran, Pak Rifki. Nggak kedengeran. Dah. Cek, halo. Dah. Oke. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa itu? Ya, baik. Untuk supervisi tentang materi pelajaran seni budaya, Bu ya. Ya. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, Bu ya. Untuk penyampaiannya sangat bagus, Bu ya. Udah bagus ya. Diawali dengan ya menyapa ya, dengan membaca doa. Baca doa sudah, Bu ya? Lupa, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, menanyakan kabar, Bu ya, memberikan penguatan tentang masa pandemik ini sangat bagus sekali itu, Bu ya. Lalu dalam penjabaran materinya, alhamdulillah ya sangat interaktif dengan siswanya. Ya, apalagi dengan siswanya agak sedikit antusias kayaknya dengan Ibu ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Terus untuk persepsinya ya keseluruhannya udah lumayan, udah bagus dan tinggal ditingkatkan kembali Bu ya dalam mencapai memberikan contoh-contohnya mungkin Bu ya. Dan bisa juga ketika anak memberikan jawabannya itu boleh dengan dengan pujian gitu ya atau dengan kasih hadiah juga boleh Bu ya. Ya hadiahnya boleh apa aja ya, mobil atau motor biar lebih semangat lagi gitu Bu ya. Jadi anaknya insya Allah kalau dengan seperti itu ya pasti akan penuh gitu Bu ya. Tapi mungkin gaji ibu udah langsung nggak ada habis ya mungkin ini aja ya apa namanya Bu ya refleksi tentang monitoring ini ya Bu ya. Demikian Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain Bu ya. Ya, terima kasih masukannya Pak Baik Bu, Rizky. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.